Soal nomor 1. Adi, Betty dan Yunus sebaya. Ayah mereka mulai bekerja pada usia 25 tahun di perusahaan yang sama. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawainya untuk pensiun pada usia 60 tahun. Tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Tahun ini usia ibu Betty 3 kali usia Betty. 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Betty. 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi dan ayah Adi tahun ini. Tahun ini ayah Adi memasuki masa pensiun. Pernyataan di bawah ini yang benar berdasarkan informasi di atas adalah: usia Adi, Betty, dan Yunus tahun ini adalah 19 tahun. B. Urutan ayah ketiga anak tersebut dari yang termuda adalah Yunus, Adi, dan Betty. C. Masa kerja ayah Yunus tahun ini adalah 30 tahun. D. Ibu Betty lahir di tahun yang sama dengan ayah Yunus. Selisih usia ayah Ade dengan usia ayah Yunus adalah 5 tahun. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah, misalkan, A. Usia ayah Adi tahun ini. A. Usia Adi tahun ini. A. B. Usia ayah Betty tahun ini. B. Usia Betty tahun ini. B. Usia ibu Betty tahun ini. Y. Usia ayah Yunus tahun ini. Y. Usia Yunus tahun ini. Tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi sama dengan 3 ampere. Tahun ini usia ibu Betty 3 kali usia Betty, 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Betty. IB sama dengan 3. B. AB sama dengan EB tambah 3. 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia ayah Adi dan ayah Adi tahun ini. Tahun ini ayah Adi memasuki masa pensiun. A sama dengan 60. E sama dengan 3A. 60 sama dengan 3I. A sama dengan 60 per 3. A sama dengan 20. Y min 3 per A. Y min 3 sama dengan A per A. Y min 3 per A. Y min 3 sama dengan 20 per 60. Y min 3 per A. Y min 3 sama dengan 1 per 3. 3 Y min 9 sama dengan A. Y min 3. 3 dikali 20 min 9 sama dengan A. Y min 3. 60 min 9 sama dengan A. Y min 3. 51 sama dengan A. Y min 3. AY sama dengan 51 tambah 3. AY sama dengan 54. Usia ayah Yunus tahun ini adalah 54 tahun. IB sama dengan 3 bita. IB sama dengan 3 dikali 20. IB sama dengan 60. AB sama dengan E tambah 3. AB sama dengan 60 tambah 3. AB sama dengan 63. Jadi, usia ayah Betty tahun ini adalah 63 tahun. Jadi, dari opsi A, B, C, D, dan I yang benar adalah B. Urutan ayah ketiga anak tersebut dari yang termuda adalah Yunus, Adi, dan Betty. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Urutan ayah ketiga anak tersebut dari yang termuda adalah Yunus, Adi, dan Betty. Soal nomor 2. Guru-guru di sekolah X diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengawasi ujian sekolah A, B, C, D, E, F, dan G secara bergantian. Pelaksanaan ujian sekolah di sekolah tersebut akan dilaksanakan pada hari dan tanggal sebagai berikut. Senin, tanggal 9, Selasa, tanggal 10, Rabu, tanggal 11, Kamis, tanggal 12, Jumat, tanggal 13, Senin, tanggal 16, Selasa, tanggal 17. Di antara guru-guru yang ada di sekolah tersebut, terdapat 7 orang guru, yaitu Rani, Jihan, Mira, Rizky Lulinang, Titin, dan Kinan yang pembagian jadwalnya adalah sebagai berikut. Jihan mengawasi kelas D pada tanggal 11, Rizky tidak mengawasi ujian di kelas A atau B, dan mengawasi ujian di kelas sehari setelah Lina mengawasi ujian di kelas A. Titin mengawasi ujian di kelas E pada tanggal 13.
Kinan mengawasi ujian pada tanggal 9, namun bukan di kelas T atau G. Mira mengawasi ujian di kelas E, namun bukan pada tanggal 10. Berdasarkan informasi di atas, kemungkinan nama dan jadwal pembagian yang benar adalah: Mira mengawasi ujian di kelas A pada tanggal 12. Rizky mengawasi ujian di kelas B pada tanggal 17. Kinan mengawasi ujian di kelas C pada tanggal 9. Lina mengawasi ujian di kelas F pada tanggal 16. Jihan mengawasi ujian di kelas I pada tanggal 10. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah: Jihan kelas D pada tanggal 11, Titin kelas E pada tanggal 13, Lina kelas F, Rizky kelas B atau G sehari setelah Lina. Kemungkinan kesimpulan: Lina di kelas F pada tanggal 16, Rizky di kelas G pada tanggal 17, Kinan di kelas B, Mira di kelas A pada tanggal 12. Jadi jawaban yang benar adalah: Mira mengawasi ujian di kelas A pada tanggal 12. Lina mengawasi ujian di kelas F pada tanggal 16. Soal nomor 3, pada suatu lomba lari jarak dekat yang diikuti oleh 6 atlet, Dimas, Raka, Stefanus, Torik, Andreas, Baki diperoleh hasil sebagai berikut. Baki mencapai garis finish sebelum Stefanus dan setelah Andreas. Raka mencapai garis finish di depan Dimas, namun di belakang Andreas. Torik mencapai garis finish sebelum Dimas, namun setelah Baki. Tidak ada pelari yang mencapai garis finish pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan informasi tersebut, atlet yang mendapatkan juara 1 dan juara 2 berturut-turut adalah titik-titik dan titik-titik. Kar dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah: Baki mencapai garis finish sebelum Stefanus dan setelah Andreas. Raka mencapai garis finish di depan Dimas, namun di belakang Andreas. Torik mencapai garis finish sebelum Dimas, namun setelah Baki. Tidak ada pelari yang mencapai garis finish pada waktu yang bersamaan. Dari 4 pernyataan di atas dapat disimpulkan urutan atlet yang mencapai garis finish adalah: pelari 1, Andreas, pelari 2, Baki, pelari 3. Tidak dapat disimpulkan secara pasti karena kurangnya informasi pada soal. Jadi, atlet yang mendapatkan juara 1 dan juara 2 berturut-turut adalah Andreas dan Baki. Jadi jawabannya adalah Andreas dan Baki. Soal nomor 4, untuk mengatasi masalah kemacetan di suatu kota, pemerintah kota tersebut berencana menyiapkan kereta cepat dengan pilihan jalur yang dilalui kereta cepat tersebut adalah sebagai berikut. Dari stasiun A ke stasiun B, dari stasiun B ke stasiun A, dan dari stasiun B ke stasiun C, dari stasiun C ke stasiun D. Dari stasiun D ke stasiun B, dan dari stasiun D ke stasiun E. Dari stasiun F ke stasiun A, dari stasiun F ke stasiun E, dari stasiun F ke stasiun C, dari stasiun I ke stasiun D. Dari stasiun C ditutup karena adanya renovasi. Perjalanan yang masif mungkin dapat dilakukan di bawah ini adalah: dari stasiun D ke stasiun E, dari stasiun F ke stasiun E, dari stasiun A ke stasiun D, dari stasiun F ke stasiun D, dari stasiun F ke stasiun B. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah: jika stasiun C ditutup, perjalanan yang tidak mungkin adalah dari stasiun A ke stasiun D, karena dari stasiun A ke stasiun B dan tidak ada stasiun yang bisa menuju D kecuali melewati stasiun C. Jadi jawaban yang benar adalah sebagai berikut. Dari stasiun D ke stasiun E benar. Dari stasiun F ke stasiun E benar. Dari stasiun A ke stasiun D salah. Dari stasiun F ke stasiun D benar.
Dari stasiun F ke stasiun B benar. Soal nomor 5, sejumlah mata kuliah dapat diambil oleh mahasiswa pada semester gasal. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah P, Q, E, S, T, O, dan V dengan ketentuan sebagai berikut. Jika mata kuliah V diambil, maka mata kuliah R harus diambil. Jika mata kuliah R dan Q diambil, maka mata kuliah P tidak boleh diambil. Jika mata kuliah Q dan P diambil, maka mata kuliah T tidak boleh diambil. Jika mata kuliah P diambil, maka salah satu dari mata kuliah S dan U harus diambil. Tidak boleh keduanya. Salah satu mata kuliah S dan T harus diambil, tidak boleh keduanya. Jika mata kuliah F dan U tidak diambil, maka jumlah maksimum mata kuliah yang diambil mahasiswa adalah A2, B3, C4, D5, E6. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah, jika mata kuliah V diambil maka mata kuliah R harus diambil, R dan V diambil. Jika mata kuliah P diambil, maka salah satu dari mata kuliah S dan U harus diambil. Tidak boleh keduanya, karena P dan U tidak ada yang diambil satupun. Artinya P tidak diambil. Jika mata kuliah Q dan P diambil, maka mata kuliah T tidak boleh diambil. Mata kuliah T boleh diambil, karena tidak mengambil mata kuliah P. Salah satu mata kuliah S dan T harus diambil, tidak boleh keduanya. Karena mata kuliah S tidak diambil, maka mata kuliah T yang diambil. Jika mata kuliah R dan Q diambil, maka mata kuliah P tidak boleh diambil. Mata kuliah P tidak diambil, karena S dan T tidak diambil. Maka mata kuliah Q dan R diambil. Jadi mata kuliah yang diambil adalah R, C, T, dan Q, yaitu ada 4 mata kuliah yang diambil. Good luck!